Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan saya Ardi Seto. Di video kali ini kita akan membahas tentang sensor dan transducer. Oke, berikut ini adalah outline yang akan kita bahas pada video kali ini. Jadi ada overview sistem IoT, kemudian ada pengertian sensor dan transducer, kemudian prinsip dasar dari sensor. Kita juga belajar tentang karakteristik dan jenis hingga nanti beberapa contoh penggunaan sensor. Oke, ini mungkin teman-teman semua sudah pada tahu ya, bahwa sekarang ini banyak ya rumah-rumah yang sudah dilengkapi berbagai macam peralatan sehingga bisa dimonitoring. Kita bisa membaca suhu dalam suatu ruangan ya. Pada kasus ini contohnya adalah ruang tamu. Nah, bagaimanakah itu prosesnya bisa terjadi? Nah, tentu kan dibutuhkan suatu peralatan ya. Kalau manusia tentunya bisa merasakannya langsung karena kita punya panca indera ya, nanti akan dijelaskan pada slide berikutnya. Di mana sih posisi sensor pada sebuah sistem IoT itu? Jadi kalau kita berbicara sistem IoT, sensor ini letaknya ada di paling awal ya. Jadi segala macam perubahan yang ada di lingkungan itu nanti harus ditangkap sensor untuk direpresentasikan dalam bentuk atau sinyal yang lain. Nah, ini adalah posisinya, dia ada di awal sehingga ini merupakan salah satu komponen yang mana kita harus pelajari apabila kita ingin membuat suatu sistem IoT. Nah, mungkin sedikit cerita dulu sebelum masuk ke teknologi sensor. Kita perlu melihat bahwa ya, Sang Pencipta itu telah menciptakan kita dengan berbagai macam panca indera. Ya, yang kita tahu ada 5 panca indera ya. Mulai dari penciuman, kemudian suara, penglihatan, perasa, dan peraba. Tentunya akhirnya kita bisa ya membedakan rasa yang manis dan rasa yang asin seperti itu. Kemudian juga kita bisa mendengarkan orang berbicara huruf A dengan huruf B. Nah, itu kan berbeda. Dan kita juga bisa melihat, oh ini barang adalah sebuah mobil, oh ini barang adalah sebuah motor. Nah, itu semua adalah dalam bahasa Inggris itu sensing ya, dinamakan sensing. Jadi kita mengenali objek atau perubahan yang ada pada di luar dari tubuh kita. Contohnya seperti ini ya. Kita misal di dalam ruangan, kemudian kita merasakan ya suhu yang ada di dalam ruangan tersebut. Kemudian kita berkesimpulan, apakah suhu itu panas atau dingin ya. Misalnya ini dalam dua kondisi saja, tentunya juga bisa agak panas dan seterusnya. Tapi biar mudah, saya bawakan contoh ini dalam dua kondisi, panas atau dingin. Nah, itu karena kita memiliki kulit, karena yang bisa merasakan udara sekitar kita. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan komputer untuk merasakan suhu ruangan? Seperti contoh yang pertama tadi bahwa di aplikasi bisa menunjukkan suhunya berapa derajat. Ini diperlukan sebuah perangkat tentunya ya untuk merepresentasikan bentuk atau sinyal fisik atau perubahan fisik yang ada pada lingkungan ya, contohnya suhu, itu ke dalam kondisi yang lain atau ke dalam sinyal yang lain sehingga bisa diolah komputer. Jadi sensor itu adalah sebuah device, modul atau mesin atau bisa dikatakan juga subsistem gitu ya, yang tujuannya itu untuk mendeteksi suatu kondisi atau perubahan dari kondisi tersebut dan mengirimkan informasi tersebut ke komponen lain atau sistem elektronika lain. Ya, jadi diubah yang darinya bentuknya mungkin suhu diubah menjadi sebuah sinyal listrik tentunya. Nah, ini saya ambil dari Wikipedia. Misalnya kita punya suhu di sini ya. Suhu kemudian bisa diubah menjadi resistansi. Nah, nanti dari resistansi bisa diubah lagi misalnya ke dalam bentuk tegangan ataupun arus sesuai kebutuhan. Pengukuran-pengukuran fisik yang bisa diubah menjadi sinyal listrik ya. Contohnya kelembaban, tekanan, cahaya, aliran, atau bahkan gaya. Nah, itu semua adalah fungsi dari sensor. Sehingga kita bisa melakukan sistem otomasi, kita bisa membuat sistem monitoring menggunakan Internet of Things. Kemudian ada pertanyaan, apa sih beda sensor dan transducer? Jadi, secara definisi ya, sensor itu merupakan sebuah device yang merasakan perbedaan perubahan gitu ya, yang terjadi di sekitar area itu ke dalam sebuah sinyal listrik. Kalau transducer itu adalah sebuah device yang mengubah dari satu energi ke energi yang lain. Jadi outputnya belum tentu sinyal listrik, bisa jadi gaya yang lain gitu ya. Sehingga sensor dan transducer ini merupakan suatu yang berbeda. Kalau contohnya sendiri ya banyak. Kalau sensor misalnya proximity sensor, magnetic sensor. Sedangkan transducer bisa jadi adalah termistor, potensiometer, dan lain-lain. Ini merupakan suatu nilai-nilai yang penting ya, yang
perlu kita perhatikan dalam pemilihan sensor. Ini kaitannya adalah dengan ilmu pengukuran ya. Ada istilah rank. Apa sih rank itu? Rank itu adalah nilai minimum dan nilai maksimum yang dapat diukur dari sebuah sensor. Contoh, untuk mengukur suhu ya, misalnya. Dia punya nilai minimum yang dapat diukur adalah minus 200 derajat Celcius dan maksimumnya adalah 800 derajat Celcius. Nah, tentunya ini setiap sensor bisa jadi berbeda. Nah, ini yang mempengaruhi banyak sekali ya, baik dari bahannya, rangkaian sensornya, dan lain-lain. Ini karakteristik yang selanjutnya, ini merupakan perbedaan antara nilai maksimum dan nilai minimum. Contohnya misalnya kalau di range tadi kita memiliki nilai minimum minus 200 derajat Celcius dan maksimumnya 800 derajat Celcius, sehingga spannya adalah berapa? 1000 derajat Celcius. Kemudian ada istilah yang sangat penting sekali, nah ini perlu diperhatikan, adalah akurasi dan presisi. Akurasi itu apa sih? Akurasi itu adalah perbedaan ya di antara hasil pengukuran dengan nilai yang sebenarnya. Nah, perbedaan inilah yang dinamakan akurasi. Kemudian kalau presisi apa? Presisi itu adalah ya kedekatan dari beberapa hasil pengukuran. Untuk mudahnya, saya mengilustrasikannya contoh dalam seperti ini ya. Ada beberapa hasil pengukuran gitu. Gambar yang pertama ini menunjukkan apa? Dia sangat rendah sekali akurasinya dan juga rendah presisinya karena hasil pengukuran satu dan lainnya sangat jauh dan dia juga jauh dari titik tengahnya karena tujuannya kan di tengah. Kita pindah ke kanan. Nah, pindah ke kanan, ternyata hasil pelemparan dartnya ini mengumpul di bagian kiri. Nah, ini posisinya kan cukup jauh dari tengah. Sehingga ini termasuk kategori akurasinya rendah tapi presisinya tinggi karena dia bisa berkumpul hasil pelemparan dartnya itu berkumpul dalam satu area. Kemudian untuk yang pojok kiri bawah. Nah, ini dia mendekati tengah ya, rata-rata mendekati tengah, tapi dia cukup tersebar. Sehingga dia memiliki karakteristik akurasi tinggi dengan presisi yang rendah. Nah, tentu yang terakhir ini adalah yang terbaik ya. Dia berkumpul di tengah dan dia memiliki presisi yang tinggi dan akurasi yang tinggi. Nah, ini harapannya dari sebuah sensor atau sebuah pengukuran itu yang diharapkan adalah memiliki akurasi dan presisi yang tinggi. Kemudian ada karakteristik lain yang perlu kita perhatikan, yaitu adalah sensitivitas. Yaitu adalah rasio ya, perubahan dari output ya yang mengubah input. Kemudian ada juga linearitas. Itu adalah maksimum deviation di antara hasil pengukuran dengan yang ideal. Nah, ini contohnya. Ideal curve itu yang digariskan dengan warna biru. Kemudian tapi hasil pengukurannya adalah garis warna hijau. Sehingga di situ terjadi error. Rentang yang paling jauh itu dikatakan maksimum error. Sebuah sensor atau sebuah alat pengukuran itu dikatakan memiliki linearitas yang bagus. Tentunya hasil pengukuran ya yang hijau ini kalau bisa sehimpit mungkin dengan yang biru. Nah, kalau terlalu jauh pasti nanti hasil linearitasnya bisa dikatakan kurang bagus. Kemudian ada juga karakteristik berkaitan dengan histerisis, yaitu adalah perbedaan output ketika inputnya itu dua arah pengukuran seperti itu. Jadi kalau idealnya dengan input yang berbeda, misalnya kita pertama dinaikkan, ya harusnya ketika itu inputnya kita turunkan memiliki hasil yang sama. Seharusnya kan seperti itu, tapi bisa jadi itu memiliki perbedaan sehingga ini adalah termasuk dalam kategori karakteristik histerisis. Kemudian tiga yang terakhir adalah resolusi, repeatability, dan response time. Apa itu? Jadi kalau resolusi ini adalah nilai minimum ya terkecil perubahan dari input yang bisa dibaca oleh sensor. Contohnya ini ya jangka sorong atau kaliper, ini yang digital ya. Dia memiliki nilai minimumnya berapa? 0,01 yang dapat diukur. Kalau di bawah 0,01 apakah ada perubahan di sini? Tentunya tidak ya, karena ini minimum angka yang tertera adalah 0,01. Nah, itu adalah resolusinya. Apa repeatability? Repeatability adalah kemampuan sensor ya atau alat pengukuran menghasilkan output yang sama dengan ketika diberi input yang sama dan diaplikasikan oleh operator yang sama, instrumen yang sama, dan kondisi yang serupa. Jadi kalau berbeda, nah berarti nilai repeatability-nya mungkin rendah. Dan terakhir, untuk karakteristik sensor adalah terkait dengan response time. Jadi semakin bagus, dia adalah responnya semakin cepat ya. Karena kalau kita melakukan pengukuran, kemudian hasilnya keluar 2 jam selanjutnya, nah itu kan mungkin bisa saja sensor atau alat itu kan jadi tidak terpakai kan seperti itu. Yang kita mau adalah ketika terjadi perubahan input, harapannya adalah dari sensor juga segera terjadi perubahan. Nah, ini adalah beberapa jenis-jenis sensor ya. Ini banyak sekali, mulai dari vision and imaging sensor, temperatur sensor, radiation sensor, proximity sensor, hingga kontak dan non-kontak sensor.
Tentunya tidak kita bahas semua di sini, tapi ini adalah beberapa jenis sensor yang mungkin teman-teman belum ketahui, dan nanti apabila ingin dicari detail-detailnya bisa sambil buka referensi atau bisa searching di Google ya. Jadi banyak sekali referensi di internet yang bisa kita baca. Di sini saya akan menjelaskan beberapa beserta contoh-contohnya. Yang pertama adalah vision and imaging sensor. Ya, sederhananya ini adalah kamera. Jadi kalau kita diberikan mata untuk merepresentasikan suatu benda gitu ya. Nah, kalau komputer bagaimana? Ya tentunya perlu sebuah device. Nah, dalam kasus ini manusia menciptakan kamera untuk merepresentasikan sebuah objek dalam bentuk gambar yang bisa kemudian dibaca, diolah, diproses oleh sebuah komputer. Kamera ini bukan suatu benda yang asing bagi kita ya. Teman-teman semuanya pasti punya. Di handphonenya ada kamera. Belum webcamnya nanti ada kamera. Nah, salah satu aplikasi yang bermanfaat ya, salah satu dalam manufaktur adalah apa? Dia bisa kita gunakan untuk sistem infeksi sebuah produk. Jadi bisa mendeteksi apakah produknya itu defect atau tidak. Misalnya dari warnanya, dari bentuknya, dan bisa diotomasi. Nah, kemudian juga bisa dibuat sistem IoT-nya. Ya, dari situ nanti bisa di-counting berapa ya barang yang lolos, berapa barang yang jelek, dan bagaimana proses selanjutnya. Nah, itu bisa kita monitoring dengan IoT. Atau mungkin yang fungsi yang lain, kita bisa membuat 3D image ya, gambar dari benda 3D, kita simulasikan dalam komputer. Tentunya ini tidak mudah ya, karena komputer itu kan biasanya kita representasikan dalam bentuk 2D. Sehingga kita memerlukan bantuan beberapa kamera yang bisa menggambarkan dari berbagai sisi ya, minimal X, Y, Z gitu. Kemudian kita bisa representasikan gambar itu dalam bentuk 3D. Nah, sensor selanjutnya yang sering sekali banyak digunakan adalah sensor suhu. Banyak sekali jenis-jenis sensor yang bisa kita gunakan. Yang mulai dari DHT11, termistor, DHT22, atau AM2302, LM35, bahkan sampai sensor yang menggunakan infrared ya. Jadi tidak perlu tersentuh dengan objek yang diukur. Contohnya adalah termogan seperti ini. Nah, ini kita sering jumpai dan nanti objek tersebut akan terdeteksi berapa suhunya. Nah, contoh yang lain yang nanti mungkin akan kita bikin ya di waktu project adalah monitoring suhu ruangan menggunakan DHT11. Nah, nanti akan terkoneksi dengan sebuah microcontroller yang bisa diakses melalui Wi-Fi sehingga kita bisa membuat sebuah aplikasi di Android. Kemudian sensor yang lain adalah sensor proximity. Nah, sensor proximity ini sederhananya dia adalah untuk mendeteksi benda. Ya, caranya banyak ya. Bisa menggunakan induktif, ultrasonik, kapasitif, bahkan infrared juga bisa. Nah, atau juga optical. Nah, salah satu aplikasinya itu biasanya di pabrik itu digunakan untuk mendeteksi benda yang lewat dalam sebuah sistem conveyor. Jadi bisa digunakan untuk mengcounting. Nah, bisa di-counting berapa benda yang lewat sehingga bisa dihitung misalnya jumlah produksi dari sebuah line itu berapa buah. Kemudian yang terakhir adalah level sensor. Nah, ini level sensor ini berkaitan dengan biasanya ya ketinggian air dalam sebuah tangki. Nah, caranya juga macam-macam ya. Ada yang floating, kemudian berbasis kapasitansi, bisa juga optical atau conductivity, bisa juga ultrasonic maupun radar. Nah, aplikasinya biasanya kalau di manufaktur itu digunakan untuk mengukur ketinggian air dalam sebuah tangki. Yang mana kemudian bisa dimonitoring operator ya, komputer operator. Nah, itu adalah beberapa jenis-jenis sensor yang bisa kita gunakan. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.